Oke, halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana kabar kalian Sobat Ngelamun? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film India kembali. Sumpah Sobat Ngelamun, ini film India paling terkeren pokoknya. Dimana alur filmnya tidak membosankan dan sangat mind blowing sekali. Dan saya juga dibuat terbengong-bengong dikarenakan plot twistnya. Oke lah Sobat Ngelamun, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita gaskan. Film akan berfokus kepada salah seorang mantan sheriff yang bernama Deepak, yang dimana pada saat itu ia mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Rajam, dimana Rajam menyuruh Deepak untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak masuk kepolisian India, dengan cara menceritakan sebuah kejadian yang merenggut kaki sebelahnya Deepak, sehingga ia pun harus menggunakan tongkat. Dan tak lama dari itu seorang pria yang ia sangka guru pun datang. Right? Lalu kemudian Deepak pun menanyakan cerita apa yang ia ingin dengarkan. Lalu guru pun menanyakan sebuah kejadian yang dapat merenggut kakinya Deepak, yang kemudian Deepak pun menjawab, ini semua diakibatkan oleh sebuah tragedi pada kasus terakhirnya. Lalu guru pun menanyakan perihal kasus pembunuhan pemuda misterius yang bernama Chris. Namun di sini Deepak pun malah menyuruh guru untuk menceritakan apa yang ia tahu perihal kasus tersebut. Lalu guru pun mulai menceritakannya. Pada waktu itu tanggal 23 Juli 2016 jam 2 pagi, di mana ada 3 orang pemuda yang bernama Manu, Fabian, dan Melvin, yang dapat kita panggil trio kacrut, sedang berkendara dengan keadaan hujan deras pada saat itu. Tiba-tiba mereka telah menabrak seorang pria, yang dimana Fabian pun menyuruh Manu dan Melvin untuk menaikkan pemuda tersebut ke garasi mobilnya, untuk mereka urus nantinya agar tidak ketahuan siapa-siapa. Namun sialnya di jalan tersebut sedang diadakan razia kepolisian. Lalu tak lama dari itu mobil mereka bertiga pun diberhentikan oleh seorang petugas, yang pada saat itu salah satu petugas mencurigai mereka karena keadaan mereka yang basah kuyup, padahal mereka bertiga berada di dalam mobil. Lalu petugas tersebut pun akan menyita mobil mereka. Pasti panik dong mereka, sehingga mereka pun melakukan sesuatu yang kemudian sesampainya di rumah Fabian pun menjelaskan lebih baik mereka ditangkap karena memukuli seorang petugas daripada dituduh sebagai pembunuh seseorang. Dan mereka pun mempunyai 2 hari untuk membereskan mayat tersebut sebelum mereka dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan ditangkap palingan juga 2 minggu mereka harus mendekam di sel. Beda halnya ketika mereka ditangkap menjadi seorang pembunuh. Lalu scene pun berpindah lagi ke waktu sekarang, yang dimana guru pun kemudian meminta Deepak untuk melanjutkan ceritanya. Lalu di keesokan harinya Deepak pun masuk kantor seperti biasa, yang dimana kemarin ternyata handphonenya tertinggal di kantor dan sekarang mati. Lalu kemudian Pak Syarif pun menjelaskan bahwa seorang penjual koran menemukan sebuah mayat yang tergeletak begitu saja di jalan dekat taman. Yang tak lama Pak Syarif pun menghadirkan orang tersebut. Lalu Deepak pun mulai menginterogasi pedagang koran tersebut, yang dimana pada malam itu ia menemukan seorang yang tergeletak di samping mobil putih di jalan dekat taman. Lalu setelah menceritakan semuanya, tiba-tiba sang penjual koran itu pun berteriak. Seketika itu pun Deepak dan Syarif pun langsung menghampiri tukang koran tersebut, yang dimana tukang koran pun mengaku ia melihat mobil putih yang di samping mayat yang ia temukan pada malam itu. Namun ketika ia berteriak, mobil putih itu pun langsung bergegas pergi. Dan setelah itu Deepak dan Pak Syarif yang kita panggil saja Tukimin langsung bergegas menuju tempat lokasi penemuan mayat pria tersebut. Lalu di perjalanan Deepak pun menelepon pihak otopsi, yang dimana ia meminta segera dikirimkan hasil otopsi mayat pria tersebut. Singkat cerita, Deepak dan Tukimin pun sampai di lokasi, yang kemudian mereka berdua pun dihampiri oleh seorang polisi yang sedang bertugas di sana, yang bernama Gautam. Di sini Gautam mencurigai trio kacrut yang sering berkeliaran di sana dan mabuk-mabukan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bertiga pun mempunyai pistol. Deepak yang mendengar pernyataan Gautam itu pun memutuskan untuk mengajak Gautam ikut serta untuk memecahkan misteri kematian orang misterius tersebut.
Lalu mereka bertiga pun langsung menuju kediaman Pabian untuk menginterogasi trio Kacrut perihal penemuan mayat, yang dimana Manu pun dibuat kaget atas kedatangan pihak kepolisian ke rumah Pabian. Lalu kemudian di sini Deepak pun langsung menginterogasi mereka perihal penemuan mayat laki-laki, yang kemudian Gautam pun memberitahukan bahwa tidak ada yang aneh di rumah tersebut. Namun beda halnya dengan Deepak, di mana ketika ia melihat raut wajah trio Kacrut, ia pun dapat menebak bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Dan ditambah lagi kepanikan mereka ketika Deepak memutuskan untuk memeriksa mobil mereka. Lalu Deepak pun langsung memeriksa bagasi mobil mereka. Namun di sana ia tidak menemukan apapun. Kemanakah mayat tersebut? Lalu kemudian ketika di perjalanan pulang ke kantor, ia pun diberitahukan bahwa ada laporan orang hilang di wilayah sekitar mereka. Lalu tanpa basa-basi mereka bertiga pun langsung menuju ke sebuah apartemen, yang dimana apartemen tersebut ialah milik Shruti. Dan di sana juga terdapat sebuah noda darah yang ada di dinding. Lalu kemudian Deepak pun menginterogasi seorang perempuan yang bernama Vaishnavi. Dia merupakan sahabat dari Shruti dan juga orang yang mengabarkan bahwa Shruti menghilang. Di dalam ceritanya Vaishnavi mengaku datang ke apartemen tersebut pukul 6:30, yang dimana ia kaget dengan keadaan yang berantakan dan ada noda darah di dinding. Melihat hal tersebut, ia langsung melaporkan kepada tetangganya, yang dimana ia juga mengaku sangat dekat dengan Shruti. Sampai-sampai Shruti juga mempercayakan kunci serepnya kepada Vaishnavi, yang kemudian Deepak pun menyuruh Vaishnavi untuk tinggal sementara di tetangganya selama penyelidikan ini berlangsung. Setelah itu Deepak pun menginterogasi pihak keamanan di sekitar, yang dimana mereka mengaku bahwa CCTV-nya sedang rusak. Lalu tak lama dari itu kantor pun menghubungi Deepak, di mana ada laporan atas nama Shruti yang mengalami pelecehan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Manu 2 hari sebelum Shruti menghilang. Setelah mendengar berita tersebut, ia pun langsung menuju rumah trio Kacrut, yang dimana di sana terdapat pula pedagang koran yang menemukan mayat dari Chris. Lalu trio Kacrut pun kembali dibawa dan diinterogasi di kantor kepolisian. Lalu di sana Manu pun menceritakan pertemuannya dengan Shruti, dan pertemuan itu hanyalah pertemuan biasa, yang dimana ia juga tidak melakukan apa-apa kepada Shruti. Namun di sini apesnya nama Manu di kota tersebut hanyalah dirinya saja. Namun di sini anehnya peluru yang digunakan untuk membunuh Chris adalah peluru yang biasanya digunakan oleh pihak kepolisian. Ditambah lagi noda darah yang terdapat pada dinding apartemen Shruti ialah noda darah milik Chris. Dan ya, ternyata kasus pembunuhannya Chris dan menghilangnya Shruti itu saling berkaitan. Dan ditambah lagi pengakuan dari tetangganya bahwa Shruti sering membawa laki-laki ke apartemennya. Dan setelah Gautam memastikan kepada tetangganya itu dengan membawa SIM milik Chris, tetangganya tersebut pun mengaku bahwa itu ialah pacarnya dari Shruti. Semakin jelas sudah kasus ini. Lalu ketika Deepak akan pulang, ia pun bertemu dengan sekelompok mahasiswa yang sedang membuat film di daerah tersebut. Dikarenakan mengganggu, Deepak pun membawa kamera milik mahasiswa tersebut dan menyuruhnya mengambil di kantor. Sesampainya Deepak di kantor kepolisian, ternyata di sana sudah terdapat ayah dari Chris, yang dimana ayah dari Chris juga ternyata mantan polisi yang bertugas di Delhi. Lalu kemudian Deepak pun mencoba untuk menjelaskan kematian dari Chris kepada ayahnya. Ayahnya yang mendengar perihal kematian anaknya pun langsung jatuh pingsan di kantor polisi. Kemudian pada malam harinya Deepak pun pulang ke rumahnya, yang dimana salah seorang tetangganya pun memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki misterius yang menunggu di depan rumahnya tadi sore. Namun di sini Deepak pun tidak menganggap serius dari pernyataan tetangganya tersebut. Lalu ketika Deepak membuka handphonenya, ternyata sudah banyak riwayat panggilan yang tidak terjawab. Lalu Deepak pun menelepon kembali ke salah satu nomor yang meneleponnya pada siang tadi. Ketika ia sedang ngawedang, tiba-tiba kantor kepolisian menghubungi bahwa ada mahasiswa yang ingin mengambil kameranya, yang dimana ternyata kameranya terbawa ke rumah dan ia pun langsung menyuruh mahasiswa tersebut agar datang ke rumahnya. Sesampainya kedua mahasiswa tersebut di rumah Deepak pun mencoba untuk memeriksa hasil video dari mahasiswa tersebut, yang dimana pada malam itu terlihat Vaishnavi yang mengunjungi apartemen dari Shruti, dan di sana juga terdapat mobil putih yang sering sekali diucapkan oleh penjual koran tersebut. Setelah melihat kedua video itu, Deepak pun langsung mengcopy dua video tersebut ke laptopnya, dan tak lupa ia juga menghubungi Gautam dan menyuruhnya datang ke rumahnya pada malam itu juga.
இனிமே உங்ககிட்ட இருந்து ஓவர் டைம் வாங்குறதுல பெர்மிஷன் கேட்க தேவையில்ல. Singkat cerita, Gotham pun datang dan mereka berdua pun sadar telah dibohongi oleh Paisnapi. Dan pada malam itu juga mereka berdua pun langsung mencari keberadaan Paisnapi. Namun sayangnya Paisnapi pada saat itu tidak terdapat di rumah tetangganya. Dan bahkan ketika Deepak meneleponnya pun tidak diangkat oleh Paisnapi. Lalu Deepak pun langsung menyusul Paisnapi ke sebuah terminal. Yang kemudian sesampainya mereka berdua, mereka pun tidak menemukan Paisnapi di sana. Ditambah lagi pada saat perjalanan pulang, mereka pun diberitahukan bahwa ada seseorang misterius yang membuang bungkusan di sebuah jembatan. Namun di perjalanan mereka pun bertemu dengan Manu yang akan menuju ke kantor polisi. Yang dimana Manu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya pada malam itu. Bahwa mereka bertiga telah menabrak seseorang dan membawanya di bagasi mobil, namun pada pagi harinya mereka tidak menemukan orang tersebut. Yang kemudian mereka pun berspekulasi, di mana mereka pada malam itu sedang diikuti oleh seorang pembunuh, dan pembunuh tersebut pun mengambil mayat yang berada di bagasi mobilnya Pabian. Setelah mereka bertiga masuk ke dalam rumah, dan pada malam itu juga ternyata penjual koran melihat mereka yang menabrak seseorang. Dan brengkesnya di sini, si penjual koran tersebut pun memanfaatkan situasi di mana itu semua dijadikannya untuk memeras trio Kacrut. Dan di sini trio Kacrut pun memberikan separuh dari kesepakatan. Yang dimana pada saat Deepak datang pada saat itu juga ia menagih sisanya. Dan di sini ternyata Manu diam-diam tanpa sepengetahuan kedua temannya tersebut. Dan di sini juga Deepak memastikan bahwa penjual koran tersebut tidak akan mengganggu mereka kembali. Permission எல்லாத்தையும் chronological orderல போட்டு பாரு. Dan sekarang bukti-bukti yang mereka kumpulkan pun semakin jelas. Yang kemudian tanpa basa-basi mereka berdua pun langsung menghampiri kediaman dari tukang koran tersebut. Lalu setelah itu mereka berdua pun langsung menginterogasi tentang kejujuran dari tukang koran tersebut. Dan akhirnya tukang koran tersebut pun mulai berkata jujur. ஒரு வாரத்தை கூட பேசாம நாங்க கிளம்பிடுவோம். Yang kemudian tukang koran pun berkata jujur perihal kejadian pada malam itu, di mana sama persis dengan yang diceritakan oleh Manu. Setelah mendengar pernyataan tersebut, mereka berdua pun akhirnya kembali ke kantor polisi. Di mana di sana Deepak pun menjelaskan perihal asumsinya terhadap kasus ini. Yang dimana pada malam itu si pembunuh pun datang ke apartemen milik Shruti. Dan di sana terdapat Chris dan Shruti yang sedang merayakan ulang tahun Shruti. Dan pada malam itu juga terjadi perkelahian antara sang pembunuh dan Chris sehingga darah Chris tercecer di dinding. Dan pada saat itu pula datanglah pacar dari Paisnapi untuk menyelamatkan Paisnapi. Yang berakhir mereka bertiga pun dibawa oleh sang pembunuh. Dan di perjalanan Chris pun mencoba untuk meloloskan diri. Dan akhirnya si pembunuh pun menembak mati Chris di tempat tersebut. Pacar Paisnapi yang melihatnya pun langsung mencoba untuk melarikan diri. Si pembunuh pun mengejar pacar dari Paisnapi tersebut. Dan hingga akhirnya pacar Paisnapi tersebut ditabrak oleh trio Kacrut. Yang dimana sang pembunuh pun mengikuti mereka sampai ke rumah dan mengambil mayat dari pacarnya Paisnapi. Cukup masuk akal sih analisa dari seorang Deepak. Yang kemudian setelah itu mereka berdua pun langsung menyisir area sungai untuk mencari bingkisan yang orang misterius itu buang. Namun sayangnya mereka berdua pun tidak menemukan apapun di sana. Dan ketika mereka di perjalanan pulang, mereka pun melihat mobil putih yang dikendari oleh sang pembunuh. Hingga akhirnya kejar-kejaran di antara mereka berdua pun terjadi sehingga mobil Deepak pun mengalami kecelakaan yang sangat parah sehingga mengakibatkan kaki Deepak harus diamputasi. Dan ia pun harus pensiun dini dari kepolisian. Namun anehnya setelah 1 minggu kasus pembunuhan tersebut pun dinyatakan ditutup. Dan pelaku dari pembunuhan tersebut ialah Manu, yang dimana daftar dari pelaku tersebut pun sudah disebar dan akan dicari oleh pihak kepolisian. Lalu kemudian film pun kembali ke waktu sekarang, di mana Raja memberitahukan Deepak bahwa anaknya tidak jadi datang ke sana. Dan ya, siapakah orang yang selama ini mengobrol dengan Deepak? Finally, இந்த கேள்வி நீங்க ஃபர்ஸ்டே கேட்டிருக்கணும். Semakin seru nih filmnya. Yang kemudian orang misterius tersebut pun mengaku saudara atau kakak dari Chris. Dan langsung menodongkan pistol kepada Deepak. Dan ia langsung menyuruh Deepak untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Lalu kemudian Deepak pun mulai menceritakan hal yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Yang dimana sehari setelah kejadian tersebut, Paisnapi pun menghampiri Deepak di rumah sakit. Lalu ia pun menceritakan kronologi yang sebenarnya terjadi pada saat itu.
Dimana pada malam itu ia akan merayakan ulang tahun Shruti. Lalu ketika di depan pintu apartemen Shruti, ia pun melihat kedua lelaki yang mengaku temannya Shruti. Dan tanpa curiga apapun, ia pun mengajak masuk kedua lelaki tersebut. Dimana lelaki tersebut ialah Chris dan temannya Prem. Dimana Shruti yang melihatnya pun sangat syok dan langsung mengusir Chris. Yang kemudian Chris pun langsung menodongkan pistol ke arah Shruti dan Vaishnavi. Di sini tujuan Chris adalah karena ia kesal dirinya telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Walaupun pada saat itu ia menggunakan nama Manu ketika berkenalan dengan Shruti. Dan tak lama dari itu Rajiv, pacarnya Shruti, pun datang. Lalu di sini Chris pun langsung melumpuhkan Rajiv dan menyuruh Vaishnavi untuk diam agar ia tidak dilukai oleh Chris. Dan dengan beringkesnya ia pun akan memperkaos Shruti. Lalu luka di dinding itu pun disebabkan oleh perlawanan Shruti. Dan beringkesnya ternyata Chris menyuruh Prem untuk memvideokan kelakuan bejatnya itu. Yang kemudian setelah itu Chris dan Prem pun membawa Shruti pergi dari apartemennya. Dan ternyata di dalam mobil Chris pun memberikan Shruti kepada Prem untuk digilir. Rajiv yang melihatnya pun langsung mencoba untuk menyelamatkan Shruti. Sehingga yang terjadi, Prem yang melihat Chris ditembak mati pun ia langsung pergi dari mobil tersebut. Rajiv pun langsung bergegas mengejarnya dan terjadilah kecelakaan yang melibatkan trio Kacrut. Lalu kemudian setelah itu Rajiv pun mengikuti mobil dari trio Kacrut tersebut. Yang kemudian ia pun mengambil mayat dari Prem. Yang kemudian setelah itu semua Rajiv pun menghubungi Vaishnavi, yang dimana ia menyuruh Vaishnavi agar berpura-pura tidak tahu. Dan ia juga menyuruh Vaishnavi agar melaporkan menghilangnya Shruti pada tetangganya pada pagi nanti pukul 8. Dan sebagai bukti Vaishnavi juga membawakan HP milik Prem yang berisi tentang video pelecehan Chris kepada Shruti. Lalu Shin pun balik lagi ke waktu sekarang, yang kemudian Deepak pun menanyakan siapakah orang yang duduk di hadapannya saat ini. Dikarenakan menurut ayah Chris ia tidak memiliki anak selain Chris. Kemudian Shin pun memperlihatkan kondisi Gautam setelah kecelakaan itu terjadi, di mana Gautam mendapatkan luka bakar yang sangat parah pada wajahnya, dan bahkan ia juga mengalami koma selama 5 tahun. Dan ketika ia tersadar, Pak Dokter pun mulai menjelaskan keadaan wajahnya pada saat itu, di mana ia mendapatkan luka bakar sebesar 80% di area mukanya. Dan Gautam juga harus mengikhlaskan karirnya kepolisian walaupun dia memiliki bakat di bidang tersebut. Dan di sini kebencian pun mulai tumbuh di hatinya Gautam, di mana ternyata pelaku dari kasus yang merenggut karirnya masih berkeliaran di luar sana. Dan disinilah plot twistnya terjadi, di mana Rajiv adalah anak dari Deepak. Dan setelah mendengar itu pun Gautam langsung menembak mati Deepak di sana. Yang kemudian kita pun dibawa ke flashback di mana Rajiv adalah anak Deepak yang merantau ke luar kota. Dan pada hari itu juga Rajiv mencoba untuk menghubungi Deepak. Dan seperti yang kita tahu, HP Deepak kan ketinggalan di kantor. Dan kalian tahu, pria yang menunggu di depan rumah Deepak ialah Rajiv yang menunggu ayahnya untuk pulang. Dan yap, sebelum kecelakaan mereka berdua pun berhasil melihat wajah asli dari pembunuh Chris. Yang kemudian film pun ditutup dengan penyesalan Deepak, yang dimana seandainya Rajiv tidak membunuh Chris tidak melakukan pelecehan kepada Shruti, dan Shruti tidak melaporkannya kepada kepolisian, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Dan film pun tamat. Oke baik Sobat Lamun, bagaimana filmnya? Sangat keren sekali bukan? Tidak disangka-sangkakan alurnya akan seperti itu. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah sepintar-pintarnya manusia menyembunyikan bangkai pasti bakalan tercium juga. Ditambah lagi jika merugikan orang lain di dalamnya. Oke lah Sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.